Sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Maksudnya jembatan berkoalisi Jembatan lagi untuk apa? semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu malam cukup mengejutkan dan mengundang tanda tanya publik. Pasalnya Jokowi dan Paloh merupakan dua tokoh yang punya perbedaan afiliasi politik di pemilu 2024. Pertemuan ini pun justru tidak diketahui Partai Keadilan Sejahtera sebagai mitra koalisi Partai Nasdem. PKS mengaku mengetahui pertemuan dari media. Kendati demikian, PKS mengklaim parpol koalisi pengusung Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar hingga kini masih solid. Ya, kami tahu setelah diinformasikan oleh salah satu media dan kami mengkonfirmasi kepada kawan kami di Nasdem bahwa memang ada pertemuan dan menurut keterangan Sekjen memang ada undangan dari Presiden Jokowi kepada Pak Surya Paloh. Dan menurut kami itu memang hak setiap partai politik untuk membangun komunikasi dengan siapapun. Sampai saat ini kami solid, pertemuan demi pertemuan terjadi antar pimpinan partai. Peta politik pasca Pilpres 2024 bisa saja langsung berubah, terutama setelah Capres Prabowo Subianto dalam pidato klaim kemenangannya menyinggung akan merangkul semua unsur pasca Pilpres. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Keinginan Prabowo seperti bertepuk sebelah tangan. PDI Perjuangan justru seperti mulai ancang-ancang mengambil peran oposisi setelah pemilu 2024. Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Konstelasi politik pasca pemilu menarik untuk terus ditunggu, terutama dinamika partai politik yang akan mengambil peran berada di dalam atau di luar sebagai penyeimbang kekuasaan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Jokowi mengatakan pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sebagai jembatan untuk semua pihak. Lalu, siapa saja pihak-pihak yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi? Kami akan membahas hal ini, memperbincangkannya bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, ada Khairul Umam. Mas Umam, selamat sore. Assalamualaikum, terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu. Langsung saja, Mas Umam. Jadi Nasdem menjadi parpol pertama di luar pengusung Prabowo Gibran yang bertemu Jokowi pasca Pilpres. Yang Anda baca, Mas Umam, dari pertemuan ini? Ya, Mas Rinandi, pertama bahwa pertemuan ini sebenarnya kemudian mempertegas bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Pak Anies, Capres nomor urut 1, bahwa banyak pihak yang tidak tahan untuk beroposisi tampaknya mulai terbukti. Bahkan genap seminggu setelah pemilihan terjadi, proses negosiasi kemudian terjadi dan kompromi politik juga semakin intens dilakukan. Nah, tetapi kemudian di saat yang sama, memang situasi ini betul-betul berada dalam satu format simbiosis mutualisme. Karena hasil dari Pilpres di 2024 ini praktis hampir tidak ada kotel efek yang dinikmati oleh partai politik pengusung dari Capres. Kalau misalnya kita cermati hasil dari elektabilitas Partai Gerindra, praktis per hasil quick count hari ini adalah sekitar 13%. Dan angka 13% itu berada di peringkat ketiga, yang artinya Presiden nanti di dalam pemerintahan baru sangat-sangat membutuhkan sebuah kekuatan backup politik dalam upaya untuk meningkatkan atau menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Kalau misal tidak ada backup politik yang memadai, maka kemudian
hal itu akan mendapatkan sebuah fenomena turbulensi yang seringkali membuat presiden baru menjadi kerepotan. Nah, maka di saat yang sama proses membuka ruang komunikasi, negosiasi termasuk kompromi politik dilakukan. Meskipun dengan catatan. Catatan yang paling utama adalah bahwa kalau misal kemudian narasi membuka ruang ini kemudian di follow up dengan konteks kompromi kepentingan, maka di saat yang sama halnya bahwa langkah ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap agenda kepentingan yang kemarin dinyatakan dengan secara lantang, terbuka, sangat kritis, menyuarakan misalnya narasi perubahan, kritik terhadap kekuasaan dianggap tidak etis, tidak bermoral, tapi begitu kemudian masuk dalam ruang konteks politik praktis, seolah semua argumen itu sirna. Lalu kemudian di mana letak etika dan moralnya? Saya pikir itu yang kemudian menjadi momentum di mana kemudian per hari ini tampaknya sudah mulai banyak sekali informasi-informasi di sekitar koalisi perubahan yang tampaknya mereka sendiri sudah mulai agak khawatir dengan fragmentasi, dengan potensi perpecahan, bahkan sebelum KPU mengetuk siapa yang menang, bahkan dan termasuk dalam konteks ini tentu ini akan melemahkan spirit dari karakter oposisi yang akan dibangun di luar pemerintahan. Dan hal ini sebenarnya Mas itu sudah mulai terbaca. Itu yang saya sejak awal roh silakan, dari roh politik dari Nasdem termasuk dari Pak Surya Paloh itu bukan perubahan, tetapi kemudian karena proses negosiasi dan mungkin dengan karakter beliau yang juga cukup fleksibel ya, karena juga karakter seorang pedagang dan lain sebagainya, maka kemudian hal ini yang kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan, sehingga kemudian kalau misal ada pihak-pihak seperti PKS, kemudian PKB yang sudah mulai merasa terkhianati, maka menjadi sebuah fenomena yang cukup relevan. Karena memang betul tadi kalau disampaikan Mas Pipin dari PKB atau Kiai Cucun dari PKS tadi ya, kemudian Kiai Cucun dari PKB, bahwa pertemuan itu tidak atas koordinasi dengan partai-partai di internal koalisi perubahan, maka sebenarnya ada pihak yang mencoba untuk instan, dan itu berpotensi kemudian melemahkan komitmen perubahan yang selama ini diperjuangkan secara intens di pemilu. Tapi apa maksud dibalik yang Pak Jokowi nyatakan ini adalah jembatan bagi semua pihak? Apa yang Anda baca dari ini? Ya, ini juga menjadi konteks yang agak merisaukan ya, karena bagaimanapun juga akuntabilitas tertinggi dalam sistem presidensial itu adalah presiden, dan presiden terpilih dalam konteks Pilpres 2024 adalah Pak Prabowo Subianto sendiri. Memang betul Pak Jokowi adalah salah satu bagian dari pemilik saham ibaratnya di dalam konteks koalisi Indonesia Maju, tetapi kemudian kalau misal kemudian mau membangun komunikasi, kemudian termasuk dalam konteks kalkulasi strategisnya adalah koalisi, memang seharusnya bersama dengan capres terpilih. Tapi kemudian sekarang dengan Pak Jokowi yang per hari ini masih menjadi presiden aktif, seolah-olah kemudian Pak Prabowo hanya menjadi petugas Pak Jokowi, sehingga kemudian deal politiknya dilakukan antara Pak Paloh dengan Pak Jokowi. Nah ini yang kemudian seolah mengembalikan narasi petugas partai atau elemen yang menjadi subordinasi dari kekuasaan yang lebih besar. Nah ini yang kemudian perlu diantisipasi, jangan sampai kemudian ini ada kesan saya potong lagi Mas yang akan menciptakan soal semangat perubahan dari koalisi Anies Mohaimin yang tadi Anda sebutkan juga. Bagaimana kemudian ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana kemudian kalau PKB nanti dipanggil juga? Anda melihat kemungkinan itu bisa terjadi, gimana nasib oposisi nanti kalau memang PKB kemudian Nasdem juga bergabung pada akhirnya? Ya, memang muncul sejumlah informasi bahwa sejumlah pintu komunikasi untuk menghadirkan pemilihan dalam konteks ini adalah koalisi yang stabil terus dilakukan. Terutama tampaknya menjadi target operasi pendekatan dalam konteks membangun koalisi yang kuat adalah PDIP nomor 1. Upaya untuk meyakinkan lingkaran Bu Mega supaya Bu Mega kemudian bisa masuk di pemerintahan yang akan datang itu menjadi top priority. Adapun PKB tentu menjadi sebuah pertimbangan penting karena bagaimanapun juga PKB adalah representasi dari kekuatan
Islam moderat, dalam konteks ini adalah mesin politik NU, tetapi di saat yang sama ada gap komunikasi, ada pola relasi yang konfliktual antara PKB dengan PBNU saat ini. Nah, itulah yang kemudian muncul sejumlah informasi spekulatif, konon PKB salah satu yang kemudian berpotensi untuk diletakkan pada posisi eksternal di luar untuk menjadi bagian dari oposisi, karena beberapa pertimbangan. Pertama, ada semacam ketersinggungan karena kemarin PKB meninggalkan Pak Prabowo itu tanpa konfirmasi apa-apa. Bahkan Pak Prabowo mendapatkan informasi bahwa PKB meninggalkan dia itu justru dari materi konpres dari Sekjen Partai Demokrat yang waktu itu keluar dari Koalisi Perubahan. Lalu di saat yang sama narasi-narasi selepet. Jadi sedikit banyak sebenarnya sudah terpetakan ya Mas Umam ya? Iya, saya tambahkan sedikit. Narasi selepet yang selama ini dimunculkan oleh PKB itu begitu kuat, begitu intens, menghantam jantung kredibilitas dari pemerintah Pak Jokowi, bahkan individu Pak Jokowi. Nah, hal ini yang tampaknya kemudian menjadi bahan pertimbangan. Belum tentu PKB masuk dalam kalkulasi untuk direkrut menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga berpotensi untuk ditinggalkan di luar untuk menjadi bagian dari kekuatan oposisi. Oke, kita masih harus menunggu tapi ya proses rekapitulasi pada akhirnya yang paling lambat dilakukan oleh KPU secara berjenjang 20 Maret nanti paling lambat. Kemudian juga kita akan nanti menerka dan ngobrol lagi lah nanti sama Mas Umam terkait dengan peta politik yang masih sangat dinamis ini menunggu hasil resmi dari KPU nanti. Terima kasih Mas Hoirul Umam, analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina. Selamat sore dan salam sehat selalu.